Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai potensial listrik. Potensial listrik di sini, potensial listrik adalah merupakan beda potensial yang dialami muatan listrik pada suatu titik di sekitar muatan tersebut. Nilai potensial listrik adalah V sama dengan K Q per R. Berarti bedanya dengan kuat medan. Kalau tadi kuat medan listrik itu R-nya kuadrat, sedangkan ini tidak ya, berarti K Q per R. Ya. Nah, terus kita juga akan membahas mengenai kapasitor. Apa itu kapasitor? Nah, kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Kapasitor digunakan karena dapat dimuati dan melepas muatannya dengan sangat cepat. Beberapa aplikasi kapasitor diantaranya adalah blitz pada kamera. Nah, ini ada beberapa gambar kapasitor. Nah, bagaimana menentukan nilai kapasitas kapasitor? Nilai kapasitas kapasitor C sama dengan Q per V, di mana Q itu adalah nilai muatan kapasitor, satuannya kolom, V adalah beda potensial volt. Dan untuk menentukan energi pada kapasitor, berarti nanti persamaannya seperti ini. W sama dengan 1/2 Q kuadrat per C, kalau diketahuinya C. Kalau diketahuinya V berarti sama dengan 1/2 Q V. Atau kalau yang diketahuinya adalah nilai C dan V, berarti energi kapasitor itu sama dengan 1/2 CV kuadrat. Jadi nanti tergantung apa yang diketahui. Kalau diketahuinya adalah muatan dan tegangan, bisa gunakan yang ini. Kalau diketahuinya adalah nilai kapasitas, kapasitor dan tegangan, gunakan yang ujung sini ya. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini sebuah kapasitor yang mempunyai kapasitas sebesar 400 mikrofarad dipasang pada tegangan 100 volt. Berapa joule energi listrik yang tersimpan pada kapasitor tersebut? Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa nilai C adalah kapasitasnya adalah 400 mikrofarad. Tegangannya V adalah 100 volt. Yang ditanyakan energi. Berarti nanti kita gunakan persamaannya yang ini. Energi kapasitor sama dengan 1/2 CV kuadrat. Berarti 1/2 C-nya tadi 4 kali 10 pangkat min 4 farad. Tadi ini pengubahan dari mikro ya. Dikali C-nya berapa? V-nya berapa? V-nya adalah 100, berarti 100 kuadrat. Maka kita lihat di sini 4 dikali setengah adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dari sini. Nah, 100 kuadrat adalah 10 pangkat 4. Berarti hasilnya nanti pangkat 10 dengan pangkat 10 lagi ya. Pangkat kalau dikalikan pangkatnya akan ditambah. Berarti min 4 ditambah 4 itu hasilnya 0. Maka 10 pangkat 0 itu nilainya 1. Sehingga 2 dikali 1 hasilnya 2 joule. Nah, untuk rangkaian kapasitor di sini beberapa rangkaian itu berarti kapasitornya lebih dari 1 ya. Dia bisa dirangkai secara seri ataupun paralel. Nah, kita bahas dulu yang rangkaian seri. Rangkaian seri itu seperti ini gambarnya. Seri itu searah ya, antara C1 dengan C2 searah. Ini juga sama walaupun bentuknya seperti ini. Jadi dari C1 C2 searah gitu ya. Nah, ketika rangkaiannya seri, ini berlaku bahwa nilai muatan pada tiap-tiap kapasitor adalah sama. Nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan nilai kapasitor, muatan kapasitor totalnya sama. Nah, kalau beda potensial, nah di sini nilainya adalah penjumlahan beda potensial masing-masing. Berarti beda potensial total rangkaian itu adalah beda potensial yang ke-1 pada kapasitor ke-1 ditambah beda potensial yang kedua dan seterusnya ya. Nah, untuk nilai kapasitansi kapasitor total yang dirangkai seri, kita buat persamaannya seperti ini. 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah seterusnya sesuai dengan jumlah kapasitor yang dirangkai seri itu ada berapa. Nah, kalau rangkaiannya paralel, ini rangkaian paralel gambarnya seperti ini ya. Dia ada cabang dari sumber tegangan, ini melaju itu ada cabangan, ada yang ke-1, ada
ada yang kedua. Nah, di sini berlaku muatan paralel, ini paralel ya, bukan sorry. Muatan paralel sama ibu keliru di sini, muatan paralel sama dengan penjumlahan muatan masing-masing. Berarti ini muatan paralel sama dengan Q1 ditambah Q2 dan seterusnya. Beda potensial pada tiap kapasitor adalah sama, artinya beda potensial total sama dengan beda potensial ke-1 sama dengan beda potensial kedua. Dan nilai kapasitansi kapasitornya adalah penjumlahan nilai kapasitansi dari masing-masing. Artinya nilai C1 ditambah nilai C2 dan seterusnya. Oh ya, ini tadi review ya. Ada sedikit kesalahan di sini, muatan paralel. Ini muatan paralel itu adalah penjumlahan, bukan seri ini di sini maksudnya ya. Aku lupa diperbarui. Nah, untuk contoh soalnya seperti ada 3 buah kapasitor, masing-masing kapasitansinya ada 3 mikrofarad, 12 mikrofarad dan 4 mikrofarad dihubungkan secara seri, kemudian dipasangkan pada sumber tegangan sebesar 24 volt. Nah, kalian di sini suruh menentukan kapasitas total kapasitor, muatan total pada kapasitor, muatan masing-masing kapasitor, dan tegangan pada masing-masing kapasitor. Nah, diketahui C1 3, C2 12, C3 4. Tegangannya adalah 20 watt. Nah, ditanyakan kapasitas secara seri, maka kita buat seperti ini. 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3, karena ada 3 kan. Kita masukkan angkanya, 1/C1 3 ditambah 1/12 ditambah 1/C3 nya 4. Nah, ini bentuk pecahan seperti ini kita samakan dulu penyebutnya menjadi 12. Kalau penyebutnya 12, berarti ini berubah menjadi 4. 4 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 8. Maka nanti kapasitas total secara seri adalah nilainya 12/8, hasilnya adalah 1,5 mikrofarad. Nah, yang kedua, yang B-nya ini ditanyakan muatan total. Muatan itu adalah C dikali V. Karena nilai kapasitas kapasitor dikali tegangan, berarti C-nya adalah yang 1,5 yang total dikali V-nya 24, berarti muatannya adalah 36 mikrocoulomb. Yang C muatan masing-masing, berarti karena susunan seri itu muatannya sama, berarti nilai Q1, Q2, Q3 itu sama dengan muatan total, yaitu nilainya 36 mikrocoulomb. Yang D disuruh menentukan tegangan masing-masing. Berarti kita ketahui bahwa V itu tegangan sama dengan Q/C. Berarti kalau tegangan ke-1 berarti Q1 36 per C1 3, hasilnya 12 volt. V2 Q2 36 dibagi C2 12, hasilnya 3 volt. V3 36 dibagi C3 4, hasilnya 9 volt. Kalau ini dijumlahkan, coba kalian buktikan, dijumlahkan 12 ditambah 3 15 ditambah 9, hasilnya berapa? 24. Nah, 24 itu merupakan nilai tegangan totalnya. Sama kan? Di sini nilai tegangan totalnya adalah 24. Seperti itu ya untuk contoh soal rangkaian pada kapasitor yang kebetulan di sini disusunnya secara seri. Nah, bagaimana penerapan listrik statis dalam kehidupan? Sini contohnya adalah debu yang menempel pada layar televisi. Ya, kalian suka perhatikan bahwa di layar televisi itu ada debu, atau ketika kalian memegang televisi yang sedang nyala itu ada sedikit getarannya lah. Terjadinya petir, sistem printer laser, dan mesin fotokopi. Nah, seperti itu untuk pembahasannya. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Latihannya silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Nanti dijawab soalnya dan kirimkan hasil jawaban kalian di Texas Learning. Oke, assalamualaikum.